Halo semuanya, gue Rindra. Di video kali ini gue mau nge-review HG-IBO lagi. Dan ini dia HG-IBO ASWG 71 Gundam Dantalion. Ini Gundam Dantalion gue dapetin di tahun 2018. Seperti biasa karena ini tuh koleksi lama gue. Dan ini masih pakai title yang bahasa Jepang sama masih bandai merah. Kita langsung aja ke packaging ya. Untuk packaging dari depan kita diliatin Gundam Dantalion-nya. Kayak gini doang. Ini ada Gundam Dantalion sama tangan raksasa yang aduhai ini. Habis itu ini ada pilotnya namanya Zaza Fossil. Gue gak tahu kenapa namanya Fossil. Terus ya kayak gini. Ini ada namanya pakai bahasa Jepang. Habis itu ini ada apa? First Production Limited Accessory Gundam Tri-Age Card. Oh ya, ini tuh sebenarnya gue bakalan ngedapetin kartu, tapi entah kenapa kartunya hilang. Nggak kan entah kenapa sih pasti Twitter gue, tapi kartunya hilang. Jadi ya udahlah, bagaimana lagi. Terus untuk bawahnya kita diliatin back view-nya pakai half coat-nya. Terus ini dia diliatin pakai half coat. Ini dia pakai senjata pedangnya kalau pakai half coat-nya. Terus ini pas dia nggak pakai half coat-nya. Terus ini rear view-nya front view-nya kalau dia naked. Terus untuk sampingnya kayak gini. Ini ada gambar Dantalion-nya kayak gini. Terus untuk di belakang di atasnya ini bakalan diliatin customize-nya. Ini dilihatin ada 3 lubang. Ini sebenarnya tuh di awal tuh konsepnya itu dia bakalan pakai full cold. Jadi dia pakai full armament gitu, atas sama bawah, tangan sama kaki, tapi sampai detik ini nggak dibuat sama bandainya. Gue dulu mikirnya juga bakalan dibikinin option setnya yang keberapa gitu buat full kakinya, ternyata enggak. Dan terus di sini dia ngeiklanin option set 3 yang kapaknya Gushin sama Gushin yang rebake sama Gushin pertama. Terus untuk harga ini 1.600 yen. Gua dulu ngedapetinnya di harga 210.000. Murah banget. Walaupun murah, ini dulu tuh harga IBO paling mahal. Terus untuk samping sebaliknya kayak gini. Oke, untuk packaging gitu aja, nggak ya biasa aja kayak HG pada umumnya. Kita langsung aja ke apa yang kita dapetin dari ini HG. Oke, untuk yang kita dapetin ini aja, dan menurut gue ini cukup, nggak begitu banyak dan nggak nyampah juga. Tapi untuk pertama gue mau ngeliatin manual booknya. Untuk manual booknya ini template-nya HG-IBO, ini ada gambar Gundamnya sama pilotnya, close up-nya. Terus di bawahnya ini ada profil singkatnya. Habis itu ini ASWG 71, habis itu ini pilotnya Zaza Fossil. Lalu untuk belakangnya kayak gini. Ini diliatin pose-posenya. Sama ini tuh color palette MC banget, tapi dia bukan MC di ini series komik. Terus untuk halaman pertama ini diliatin 7 runner sama 1 foil stiker. Terus seperti biasa ini manual instruction ya, yang biasa aja. Oke, untuk manual book kayak gitu, kita langsung ke detail model kitnya gimana. Oke, untuk detail body unitnya kayak gini. Ini jujur orang tuh banyak yang nggak suka sama desain kepalanya, tapi menurut gue ini keren banget. Kepalanya tuh kalau menurut gue hampir mirip sama, mungkin ini yang menginspirasi si yang di Requiem of Vengeance yang RX 78 EX apa itu, GEX Gundam EX gitu. Itu hampir mirip kayak gini. Dan kalau yang Dantalion itu lebih ke arah kayak tengkorak gitu, dan cakep banget menurut gue. Untuk sculptingannya juga bagus, moldingannya nggak males, apalagi ada kayak bulet-buletan kayak gini, ini nambahin aksen cakepnya.
Terus untuk body kayak gini, torsonya gue ngerasa ini tuh kayak robot polisi gitu. Entah kenapa gue pertama kali ngeliat tuh kayak anjir kayak polisi, tapi gue nggak bisa ngedeskripsi ini mirip apa gitu. Terus untuk body kayak gini itu lebih ke kayak agak ngebulet gitu ya. Terus dia punya otot leher, mungkin ini biar aksen kalau dia itu keker gitu, tapi kalau kayak gini kayak kurus banget. Terus untuk torso biasa aja, depan belakang. Oh ya, dan ini tuh karena dia make armornya apa namanya menyelimuti depan belakang dihimpit gitu. Alhasil kelemahannya IBO yang ininya torsonya gampang kayak oglek gitu, ini jadi teratasi. Dan habis itu untuk waistnya kayak gini, waistnya itu tanpa armor depan sama samping, dan menurut gue ini nggak jelek, malah menurut gue ini cakep, kayak robot-robot yang seukuran manusia itu malahan kalau kelihatannya. Terus ini ada lubang, ini lubang itu sebenarnya buat tambahan ininya, tapi buat yang di kaki. Terus untuk tangan ini tuh kayak ada aksen apa ya, kayak rangka alat berat gitu, jadi kayak ada lubangnya lagi gitu, walaupun ini nggak berlubang ya. Terus untuk tangan kayak gini, simple, tapi ini artikulatif banget, beda sama HG IBO pada umumnya. Kalau yang biasanya itu kan kayak cuman depan doang yang dikasih armor, bis belakangnya masih kelihatan selangnya gitu. Kalau ini enggak, bis itu ininya juga lebih beda lagi, karena ini emang didesain buat, mungkin dia itu salah satu Gundam frame yang punya fitur unik kayak Flauros gitu. Terus untuk tangannya juga, pergelangan tangannya juga ada ininya, kayak yang di pundaknya, jadi kayak rangka besi gitu. Terus untuk tangannya, telapak tangannya ini tuh sculptingannya normal, tapi armor pundak apa ini namanya ya, armor atasnya tangannya ini kayak knuckle gitu, kelihatan kayak knuckle. Ini yang ngebikin gua merasa kayak polisi. Oh iya, kalau kalian tahu Bricket yang di The Last Night, Transformer The Last Night, gue ngerasa hampir mirip kayak ini. Terus untuk kaki kayak gini, ini buat ngenutupin frame-nya ini, karena dia nggak make rok depannya, dia make kayak gini di armor kakinya. Terus untuk armor kakinya gue juga suka, karena ini sekali lagi ini beda sama yang HG IBO pada umumnya. Kayak entah kenapa, walaupun bedanya nggak 100% beda, tapi itu masih cakep banget anjir. Entah kenapa gue suka banget kalau cuman kayak gini. Kalau pakai ini beda cerita lagi, kayak gitu. Dan ini snap fitnya ada gapnya kayak gini ya. Kapan lagi dong gua benerin. Terus untuk kakinya kayak gini ya, dari kakinya gue nggak suka karena desainnya itu kayak cakar kayak gini, aneh menurut gue. Yang menurut gue yang cakep itu ya cuman punyanya siapa, si Barbatos Lupus tuh udah cakep banget kakinya, tapi untuk yang lain tuh kayak aneh-aneh semua. Oke, untuk body unit kayak gini dulu, kita lanjut ke aksesorisnya. Aksesoris pertama dan yang paling penting adalah backpacknya itu, dia ini tuh adalah tangan raksasanya, dan itu juga punya artikulasi bisa kayak gini. Dan ini tuh nanti bakalan gua liatin artikulasi kalau yang versi naked sama versi half cold. Dan detailnya juga bagus. Ini armornya kayak gini. Ini bagus dalam visual, tapi buat artikulasi sampah menurut gua. Sama proses masangnya sampah, karena mungkin dulu gua emang ada kesalahan, habis itu ada yang part yang patah gitu, tapi masih bisa dipakai dengan layak 100%. Untuk aksesoris kedua ini adalah senapan sekaligus pedangnya. Kalau dia dilepas ininya, dia jadi pedang. Kalau dipasang hand gripnya terus ditekuk, ini jadi senapan yang
apa ya, jarak menengah gitu. Terus kalau kayak gini bisa kayak apa ya namanya, long cannon apalah itu. Dan yang terakhir kita ngedapetin stand base. Stand base kalau dia lagi naked dan dia bawa backpacknya, tapi sayangnya gua ngehilangin part penopang yang di bawahnya ini, jadi tinggal kayak gini doang. Sekarang gue cuman nge-make ini tuh buat ini kan oglak kayak gampang susah lah gerakinnya. Nah ini buat pengunci. Nah cuman gue jadiin kayak gini doang, jadi biar dia enggak apa ya namanya, ya gitulah. Selanjutnya gue bakalan ngeliatin artikulasinya yang naked sama yang pakai half calf-nya. Oke, untuk artikulasi kita mulai dari kepala. Untuk kepala bisa muter 360 derajat tanpa halangan. Terus untuk mendongak dikit aja, kayak gini, cuman dikit karena natap sama kepentok sama ininya, armor belakangnya ini. Terus untuk menunduk ini jauh banget. Untuk shoulder padnya bisa naik sejauh ini. Terus untuk hentakannya bisa dinaikin kayak gini karena ada butterfly joinnya. Terus bisa diangkat lagi sejauh ini. Untuk tricepnya bisa muter 360 derajat. Habis itu elbownya bisa nekuk sejauh ini. Ini sebenarnya dibutuhin karena nanti buat transform. Dan ini yang paling jauh di antara HG IBU yang lain. Terus untuk pergelangan tangannya bisa diginiin, bisa muter 360 derajat, habis itu bisa digoyang-goyangin dikit. Terus untuk torso ini tanpa artikulasi karena ketekan sama armornya ini. Terus untuk pinggang ini bisa muter 360 derajat, bisa agak digoyang-goyangin ini. Tapi minusnya ini gampang banget lepas, jadi lebih baik nggak usah kalian goyang-goyangin. Untuk nendang ini sejauh ini wajar. Untuk belakang bisa nendang sejauh ini. Untuk ngangkang bisa sejauh ini jauh banget. Terus untuk dengkulnya ini bisa nekuk sejauh ini. Dia nekuk sejauh ini tuh karena harusnya ini tuh buat transformnya dia. Terus untuk kaki pivotnya bisa digoyang-goyangin kayak gini. Terus kalau muter kepentok sama armornya. Dan untuk ininya pivotnya bisa nekuk kayak gini. Oke, untuk artikulasi ini luas banget, enak banget. Selanjutnya adalah artikulasi half calf-nya. Untuk artikulasi tangan, nah ini yang kenapa gua benci sama tangan raksasanya itu, gampang lepas anjir. Gua nggak tahu kenapa, kayaknya juga mana-mana aja ini juga udah gue lapisin sama nail tapi kok tetep aja longgar anjing. Untuk muter 360 derajat kayak gini dan gak ada butterfly join. Terus untuk buat ngangkat ke samping ini harus dibuka, habis itu segini. Terus untuk bisa tricepnya muter 360 derajat bisa, tapi ini gampang lepas kayak gini. Emang konstruksinya IBU itu jelek semua anjir. Terus untuk elbownya segini jauhnya. Untuk jari ini bisa muter 360 derajat. Terus bisa dinaik turunin kayak gini. Ini jarinya juga bisa digerakin, tapi minusnya ini tuh jadi satu kayak gini. 3 jari sama 2 jarinya tuh nggak terpisah gitu. Bisa kalian pisah tapi harus kalian potong dulu. Dan kenapa punya gue belum gue potong, karena gue belum punya alatnya. Ya kayak gini untuk HG IBU. Dan vivinnya patah anjing ini. Ya kayak ginilah IBU. Untuk looknya bagus tapi untuk konstruksinya jelek banget.
konklusi dari gue pribadi, ini tuh bagus untuk looknya, ini bagus banget, untuk konsepnya itu bagus, tapi sayangnya untuk build quality-nya, buat konstruksinya ini jelek banget. Ya gue korbannya, ini patahan Vivinnya, terus tangannya juga gampang patah lah dan gampang lepas. Habis itu armor kakinya yang ini tuh juga gampang lepas, tuh gampang banget lepas, harus kalian lem. Tapi overall ya, karena harganya yang murah 210.000 gitu, ini cukup worth it. Gue kurang tahu kalau yang sekarang udah di reissue apa belum. Semoga udah, jadi biar kalian kalau beli bisa dapet kualitas yang bagus. Dan saran gue itu, harga yennya itu 1.600, kalian kali-kaliin aja 135 rupiah dan itu hasilnya. Kalau gue dulu ngedapetinnya di harga 210.000 dan itu udah murah banget. Walaupun ini adalah harga IBO paling mahal yang gue tahu, yang reguler ya, tapi ini worth it buat gue miliki. Kalau buat kalian gue nggak tahu apakah gue mau nyaranin, kalian pikir aja sendiri. Oke, sekian dulu dari gue. Oh iya, gue lupa, nilai dari gue 7,5/10. Ini bagus kalau dia nggak pakai full coat, tapi karena Dantelien terus pakai full full coat, half coat, jadi ya udah 7,5/10. Oke, kalau ada salah-salahnya dari gua, kalau ada kurang lebihnya tambahin aja, koreksi aja ke gua. Kalau kalian mau ngasih saran, kritik, tulis aja, gua terbuka, gua pikirin lagi. Sekian dari gua Rindra, ciao.